Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi Allahumma wa salli. sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah kajian ilmu yang biasanya di hari Selasa kita ditemani oleh Bapak Haikal. Qadarullah Allah masih belum uh, memlihatkan secara sempurna, dan kita doakan guru kita Bapak Haikal dalam keadaan sehat walafiat. Allah segera angkat penyakitnya dan menyehatkannya seperti semua, bila kita bisa dibersamai oleh beliau. Dan alhamdulillah guru kita yang Masya Allah tabarakallah jazakallah khairan siap untuk selalu memberi ilmu kepada kita semua jemaah yang makan ilmu. Guru kita Ustaz Dodi Al-Nyamari, jazakallah ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau dan juga hati beliau beri berkah yang seluas-luasnya untuk kehidupan beliau dan keluarga dan juga perjuangan dakwahnya. Dan ini doa tentu untuk kita semua, doa yang selalu kita sampaikan kepada saudara kita yang hadir maupun yang tidak hadir, jamaah di Majelis Keluarga Indonesia dan mobil umum dan umumnya untuk kaum muslimin wal muslimat. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita semua hidayah dan taufiknya. Allahumma amin. Sahabatku yang kalau Allah, pagi ini pagi yang tentu penuh kebahagiaan, sebagaimana tema yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, kebahagiaan sejati. Ini lanjutan dari tema yang kemarin kita bahas tentang dua cinta, itu ya. Ini setelah dua cinta, kemudian apa sesungguhnya apa yang kita dapatkan, karena ketika kita sudah ada cinta, maka itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling sejati, yang paling utama tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan ada pertanyaan sebenarnya kemarin, bagaimana cara mendapatkan cinta dari Allah? Itu sebuah tema yang mungkin akan diperdalam lagi di pagi ini, dan inilah cinta yang ingin dicapai tentu adalah kebahagiaan sejati. Dan salah satu kebahagiaan sejati ini adalah ketika kita bisa berbagi dengan sesama, eh, yaitu salah satunya dengan bersedekah, dan sedekah yang diamanahkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah di, untuk apa namanya, yang diamanahkan kepada kami dari MKI. Tentu sebagaimana biasa kami informasikan, sebagian akan kami donasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan tentu juga untuk kegiatan operasional dari Majelis Keluarga Indonesia, kegiatan dakwah yang semuanya disupport tentu dengan kehadiran dan doa juga, infak dari semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, semua jamaah yang peduli dengan bagaimana kita menggerakkan dakwah untuk keluarga kita. Dan alhamdulillah guru kita hadir di sini untuk selalu menebar kebahagiaan sejati gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, dan kebahagiaan yang insya Allah akan diungkap oleh guru kita dari Ustaz tadi Al-Jamari, hafizahullah ta'ala. Tafadhal masykur Ustaz untuk memulai kajian. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat yang berkahi dimanapun berada, Allah Asy-Syakur adalah zat yang selalu senantiasa tidak boleh kita lupakan dalam kesyukuran, karena tanpanya apalah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, kita aturkan kepada Allah tentunya, dan kemudian salawat serta salam ini
kita junjungkan kehadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk Bapak Haikal, mudah-mudahan Allah SWT iringkan dengan pengguguran dosa-dosa beliau seiring dengan sakitnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang setiap kita memahami bahwa begitulah cara Allah SWT untuk mengistirahatkan para khalifahnya. Kita lanjutkan kajian kita, yakni mengenai dua cinta. Kemarin ada pembagian antara cinta yang fitrah dengan cinta yang diikhtiarkan atau dipaksakan. Maka pagi ini kita dalam rangka mendorong hati, pikiran, dan seluruh indera kita untuk memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, apa yang Rasulullah SAW hadirkan dalam seluruh hidupnya, apa yang jadi kekuatan jihad kita di jalan Allah, ini menjadi bagian yang harusnya lebih kita cintai ketimbang 8 hal yang cinta kita fitrah atasnya. Baik, pagi ini kita akan lanjut dengan kebahagiaan yang sejati. Ini sejatinya saya mengambil dari versinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tentu ini datang dari Rasulullah SAW. Berikut ini, kalau kita punya beberapa hal berikut, ada sekitar 7, yang kemudian berharap bahwa kalau ada 7 hal ini dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang yang punya kebahagiaan sejati, yang ketika kita tidak hanya mendapatkannya di dunia, tapi juga berakhir sampai ke akhirat. Apa saja faktornya? Yang pertama, kita tahu ada 7 indikator kebahagiaan dunia yang ini akan berujung kepada akhirat. Artinya kebaikan yang ada di dunia ini menjadi bagian yang harus kita telaah satu demi satu, agar supaya nanti pada kondisi yang kita pahami satu persatu, maka ini menjadi salah satu itu saja, maka kita sudah sangat luar biasa. Apalagi sampai kemudian memiliki semuanya gitu ya. Jadi diantaranya qalbun syakirun, azwajun sholihun, auladun abrarun, albi'atun sholihun, almalun halalun, tafakuhun fitin, umrun mubarakun. Mungkin ini nggak perlu di catat buru-buru karena saya akan meretelin satu-satu. Baik, yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur akan menjadi nyaman, akan menjadi sangat tenang. Kalau negative thinking itu capek. Kita punya pilihan-pilihan dalam hidup kita. Mari kita perhatikan ketika Allah SWT menjadikan setiap kita punya pilihan-pilihan dalam hidup. Ada free will, ada kebebasan berkehendak. Monggo silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kalau versinya surat 91 ayat 8. Di surat 95 ayat 4 dan 5 Allah SWT juga menghadirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Itu yang kemudian setiap kita diberitakan bahwa kita punya potensi untuk kemudian menjadi produk terbaik Allah, akan tetapi jangan lupa bahwa kita akan dikembalikan dalam kenistaan yang paling nista. Mari kita lihat surat 70 ayat yang ke-19 sebagai gambaran bahwa halo, kita ini sebetulnya punya banyak potensi buruk dalam kehidupan kita. Ini kita perhatikan satu-satu saja. Saya nggak perlu banyak-banyak karena kita sendiri bisa mengungkapkan apa yang masih banyak kurang di kita gitu ya. Di dalam surat 70 ayat 19, kalau sudah ketemu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Setiap manusia diciptakan Allah, yakni punya karakter dasar apa? Mudah mengeluh, mudah berkeluh kesah. Jadi isinya kalau nggak komplain, 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 gitu ya. Nah, sedangkan kita punya yang namanya kesempatan yang lain.
selain komplain, ya Allah SWT berikan kepada kita yang kita lihat sekarang surat 14, ya ayat yang ke-7 ini. Ini menjadi bagian yang kemudian Allah SWT menyatakan bahwa wa id ta'adzana rabbukum, ya ingat juga ya ketika Rabb kalian memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, ya, la azidannakum, jadi Allah akan tambahkan kenikmatannya kalau bersyukur ya. Wala in kafartum, tetapi kalau engkau berkufur atau mengingkari atau menolak, menutup diri, ya, inna adzabillahi syadid, sungguh adab Allah sangat pedih. Jadi bagian yang kemudian ya terserah kita loh ya, mau banyak ngeluh atau banyak bersyukur, atau kita menghadirkan kesyukuran jauh lebih banyak. Saya sih jujur ketika memilih pilihan dua itu, antara banyak mengeluh sama banyak bersyukur, hadirkan saja kesyukuran, karena ngeluh nggak dapat apa-apa, dapat capek gitu ya. Maka kita pelajari apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Rizki bukan hanya materi. Kita pagi ini duduk, ya, bermajelis berwajah seperti ini. Ini rezeki. Pagi tadi Allah SWT sudah kembalikan lagi ruh kita kepada tubuh kita saja, itu sudah rizki. Makanya Rasulullah SAW memulainya dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bagian yang kemudian seolah-olah doa itu hanya pantas dibaca sama anak-anak kita. Enggak, kita semua perlu menghadirkan kesyukuran seperti itu. Nah, sesedikit apapun coba syukuri. Yuk kita belajar sama orang Jawa. Orang Jawa itu kalau dapat sesuatu itu selalu semuanya serba menguntungkan. Bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun masih diambil positive vibes-nya. Yaitu apa? Untung. Nah, untung ini alhamdulillah kalau kita perhatikan gitu ya. Coba misalnya bawa kendaraan gitu. Udah hampir jatuh, udah hampir nabrak, udah hampir nyenggol. Ya. Begitu ngerem sih, untung nggak kena, untung nggak sampai nabrak, untung, wah itu banyak kan untungnya. Ketika sudah nyerempet, ya krek, astagfirullahaladzim, untung cuma nyerempet. Begitu tabrakan, berat, untung cuma ketabrak sedikit, nggak sampai patah kaki. Begitu berat patah kaki, gitu ya, untung cuma patah, nggak sampai mati. Begitu meninggal, berat langsung meninggal di tempat, untung langsung mati, nggak cacat seumur hidup. Terus itu, dalam kondisi yang terburuk sekalipun masih untung terus. Alhamdulillah. Nah, kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita harusnya syukuri. Untung kita ikut kajian di MKI. Kalau enggak, kita enggak melihat betapa sekecil apapun yang Allah karuniakan kepada kita, mungkin kita enggak akan melihat itu sebagai sebuah karunia. Karena biasanya kita mendapatkan yang lebih dari biasanya. Maka ya jadi kesyukurannya jadi berkurang gitu ya. Nah, kalau kemudian kembali kepada Afan, kembali kepada konsep sesedikit apapun syukuri, maka kita akan menjadi melihat segala sesuatu menjadi luar biasa. Adanya pasangan, ya kita syukuri. Seburuk apapun perilakunya, karakternya, mungkin nggak seindah seperti yang kita bayangkan. Maka alhamdulillah saya masih punya pasangan yang saya bisa jadikan sebagai andalan amalan saya kepada Allah. Sehingga seringkali kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, jadikan setiap mereka adalah rizki yang Allah datangkan, kemudian kita bisa munculkan amal sekecil apapun. Itu dari sisi kesyukuran bahwa alhamdulillah Allah kasih keadaan dengan takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita hari ini.
Kemudian azwajun solehun, ya, jangan terpengaruh dengan foto-fotonya karena ini hanya ilustrasi. Ya, azwajun solehun itu pasangan yang soleh. Kalau buat ibu-ibu bacanya suami ya, karena azwaji ya atau zauji itu eh, kalau buat laki-laki zaujati. Maka pasangan azwaja ini menjadi bagian yang seharusnya menyejukkan mata, meneduhkan hati. Tapi ingat, istri bukan malaikat, ya. Pasti punya cacat. Suami bukan nabi. Di sini ada yang pernah beli kipas angin nggak? Siapa yang pernah beli kipas angin? Dari 52 orang yang hadir, ada yang pernah beli kipas Pernah angin? udah, Oke, pernah. oke. Sama penjualnya, sama si engkohnya, dikasih tahu nggak pada tahun keberapa dia mulai bunyi edek-edek? Enggak. Nggak dikasih tahu. Maka begitu pula pasangan kita. Nggak pernah ada kabar bahwa ini pada tahun yang kesekian akan bunyi edek-edek. Gitu. Akan bermasalah, akan mulai menjadi rusak, ketahuan aslinya, dan seterusnya. Nggak ada. Begitu juga suami bukan nabi, istri bukan malaikat. Jadi kalau kita menikah dengan pasangan kita, lengkapi dengan paket keburukannya. Lengkapi dengan paket kekurangannya. Sempurnakan pasangan dengan apa yang ada padanya. Masih ingat nggak bagaimana Rasulullah SAW meletakkan tangannya di ubun-ubun para istri dan kemudian Rasulullah SAW membacakan Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya, dari keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang ada pada tabiatnya. Allahumma inna nas'aluka, dan aku memohon kepadamu, wahai Allah, ya, khairiha, ya, khairaha, kebaikannya, khairi ma fiha, apa yang baik-baik daripadanya. Wa khairi, dan kebaikan ma jabalta alaih, yang ada pada tabiat-tabiatnya. Ini ini doa kemudian oleh Rasulullah SAW dibacakan juga untuk tunggangannya, untuk barang-barang yang dimiliki gitu. Misalnya kita punya mobil baru, tempel saja tangan kita di kap mesin gitu, terus kita doakan seperti itu. Enggak ada masalah, insya Allah, gitu ya. Nah, em, kalau kita bicara tentang eh, pernikahan, ya, azwajun sholihun. Kalau kita melihat pernikahan yang membahagiakan itu yang seperti apa? Pasangan yang baik itu yang seperti apa? Dalam bukunya The Happy Marriage, Dale Carnegie punya sekitar 91 daftar kebahagiaan yang sejati menurut versinya Dale Carnegie. Beliau tulis ada dua yang saya nggak cocok, yaitu harus punya anak anjing, harus punya kolam renang. Nah, ini repot buat saya karena saya lebih memilih bagaimana Rasulullah SAW ternyata nggak harus punya kolam renang bisa bahagia, nggak harus punya anak anjing ternyata bisa bahagia. Apa versinya Rasulullah SAW? Yang pertama, qaulun bil ma'ruf, kata-katanya baik, pilihan materi yang muncul dari lisannya selalu baik. Jadi kebaikan-kebaikan yang Rasulullah SAW munculkan, kalau beliau memanggil nama Ibunda Khadijah, ya Habibullah. Memanggil Ibunda Aisyah radhiallahu anha, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerahan. Masya Allah. Ini bagian yang keren banget. Kita perhatikan orang-orang Mesir, orang Syria sekarang itu. Mereka punya mujamalah atau apa bahasa kita ya, bahasa basinya gitu ya. Itu memperindah katanya itu menjadi sangat luar biasa. Bahkan kalau itu diterjemahkan ke kita, itu menjadi gombal banget gitu. Bapak Ibu kalau misalnya ada pemain-pemain sosmed di kita gitu ya, eh, mungkin platform-platform eh, marketplace gitu ya, itu hostnya menebar cinta.
menebar cinta. Ayo sayang yuk, ditap-tap yuk. Ayo cinta yuk sayangku. Wah, Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Ayo cuma tinggal ini lagi loh sayang. Ayo sayang yuk. Itu kata sayang, kata cinta itu diumbar. Karena apa? Karena memang itu sebuah bentuk mujamalah. Orang-orang Mesir, orang Syria itu kalau ngomong sama teman kita misalnya, kayak saya sering panggil Ustadz Khalis, ya Habibi, wahai sayangku. Itu kalau di kita sesekali umroh gitu ya, sesekali pas lagi di Saudi atau kita lagi ke sana. Itu ketemu sama supir supir bis itu bahkan nelfon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Habibi. Assalamualaikum ya Maulana. Assalamualaikum ya Siddi. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kata-kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Assalamualaikum sayang. Waduh kalau di kita nelfon nelfon sesama kita gitu bisa sayang apaan lu? Sayang sama siapa? Nah, itu bisa bisa berantem itu gara-gara begitu kok di kita gitu karena tidak punya kebiasaan mujamalah seperti itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk itu. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, ajarkan kebaikan. Maka ketika ada di antara kita mungkin masih enggan menutup auratnya dengan sempurna, maka jangan dihukumi munafik lah apa segala macam, belum dapat hidayah segala macam, nggak usah. Hadiahi saja jilbab, kemudian berikan saja hadiahnya, kemudian pasangkan, dan kemudian kayaknya ini lebih cocok deh buat kamu. Kayaknya kamu lebih kelihatan, Masya Allah, kelihatan aura aura surganya kayaknya, Masya Allah. Sehingga, Masya Allah, Allah kalau lihat dirimu dalam ketaatan seperti ini, Masya Allah, ini aura aura surganya udah mantap banget ini. Mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi ada bagian yang ketika eh, kita berikan hadiah-hadiah, kita ajarkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Sama seperti ketika kita dulu, orang tua kita nggak pernah bilang bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurbiyam, nggak pernah. Ya. Rasulullah SAW itu ngajarin kita untuk makan pakai tangan kanan, saya enggak. Itu langsung spontan orang tua kita ngajar, tangan manisnya mana tangan manis, tangan cantiknya mana tangan tangan cantiknya. Kalau mama pakai tangan apa, tangan bagusnya mana tangan bagus. Itu berusaha untuk mengajarkan kebaikan seperti itu sesuai dengan ya, bagian yang kita bisa pahami. Untuk bisa menjadi terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang panjang seperti itu, maka temani anak-anak kita mulai dari usia yang sangat dini, dan kemudian ibu-ibu yang apa namanya produktif, gitu ya, cerewetnya akan menjadi sangat penuh dengan keimanan. Ya. Nanti kita bahas di Auladul Abror, gitu ya. Nah, yang ketiga kata Rasulullah SAW, modal untuk bisa menjadi bahagia itu ya, muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf ini bergaul dengan baik. Artinya apa? Kalau ada kekurangan maka tutupi. Jangan kemudian dikonsul ke orang lain gitu ya. Bahkan ke ustadz jangan ditanyakan tentang pasangan kita, tapi konsep bertanyanya boleh global. Misalnya gini, Ustadz, jika ada seorang suami memperlakukan begini kepada istri, bagaimana Islam memandangnya? Nah, itu kan dijawab, ya artinya bukan suami saya loh yang mau saya omongin, tapi ketika ada suami yang memperlakukan istrinya seperti itu, it could be any suami gitu kan. Bisa saja suami yang mana saja. Maka konsepnya yang kita pelajari. Jadi bedah kasusnya, bukan bedah persoalan yang ada pada kita. Gitu. Maka bagian tiga ini, qaulul ma'ruf, kata-kata yang baik, ajarkan kebaikan, maka pergauli dengan baik. Ini kalau kepengen keluarganya bahagia seperti itu. Mari kita lihat surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Surat ini adalah surat undangan. Maksudnya surat Al-Quran yang kemudian jadi pembuka undangan. Banyak digunakan surat 30 ayat 21. Kalau orang yang biasa kerja di percetakan biasanya ayat ini andalan gitu ya buat desain. Oke.
Perhatikan di ayat itu. Ini akan menjadi sangat panjang, tapi saya ingin membatasi pada kondisi di mana Allah SWT menghadirkan surat 30 ayat 21 itu pada frase yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Oke. Dari tanda-tanda ayat-ayat kebesaran yang Allah miliki, maka diantaranya adalah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Perhatikan litaskunu ilaiha, kalau kita belajar nahu, isim domir ha itu dinisbatkan kepada perempuan. Oke, hiya. Ya. Kalau ha berarti yang harus menghadirkan ketenangan adalah perempuan. Maka tidak boleh seorang perempuan menghadirkan teror kepada suami. Dulu aja waktu awal-awal kenalan, awal-awal pendekatan, Masya Allah, dengar suaranya itu, ih, luar biasa. Ah, tak telepon ah. Ya, begitu ditunggu-tunggu nomor teleponnya. Assalamualaikum. Wah, rasanya kayak terbang gitu dengerin suaranya. Kalau begitu udah lama jadi pasangan, udah terbiasa, udah kayak temen gitu. Akhirnya bahkan jadi kayak musuh bebuyutan. Begitu telepon gitu, apalagi ini. Halo, hah? Hah? Iya, iya. Iya, iya, ntar aja. Iya, 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 iya. Udah ya, udah ya. Iya, iya, di rumah aja, di rumah aja. Ya, iya, iya, iya. Iya, udah ya, udah ya. Udah ya, udah ya. Padahal dulu kalau ngobrol tuh bisa indah, bisa nyaman gitu. Kemana perginya salam? Kemana perginya kata-kata manis? Kemana perginya doa-doa indah? Tidak bisakah kita kemudian menjadikan pasangan kita itu sebagai sosok yang kemudian akan menenteramkan hati kita? Di taskunu ilaihiyanya kemana? Begitu telepon sama pasangan, astagfirullahaladzim, apalagi sih ini? Kok bisa gitu ya? Kemana perginya rasa cintanya? Gitu. Nah, itu yang kemudian di frase yang keduanya, waja'ala bainakum, dan kami jadikan di antara kalian, berarti kan bainakum, di antara dua. Jadi harus dua-duanya, ya suaminya, ya istrinya. Yang kemudian menghasilkan apa? Mahabbah warohmah. Saya keliru ya? Sengaja. Coba perhatikan. Mahabbah warohmah atau apa? Mawadah. Loh, kan? Bukan mahabbah. Mahabbah rasa cinta. Mawaddah itu treatment. So you have to treat them well. Jadi harus Anda perlakukan kepada pasangan kita adalah perlakuan. Jadi kalau ngasih sesuatu, nggak mungkin begini. Gitu. Ngasih itu nggak begini. Tapi memberikan dengan dua tangan. Kita kalau ketemu sama profesional gitu ya, dia akan menyerahkan kartu namanya dengan penuh penghargaan, dengan penuh penghormatan. Dia memberikan kartu namanya dengan, padahal kartu nama kecil tuh bisa diberikan dengan dua tangan seperti itu. Ini menjadi bagian yang kita harus juga menerimanya seperti itu. Nah, bisakah kita menjaga pasangan kita dengan perlakuan-perlakuan atau mawadah-mawadah yang seperti itu? Maka ini harus muncul dua-duanya. Istrinya menghargai, suami menghormati. Maka muncul kemudian azwajun solihun tadi. Baru di ayat berikutnya, gitu ya. Wa fidzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau mikir. Artinya kalau kemudian kita diberikan stimulus bahwa perlakukan pasanganmu sebagai raja, maka engkau akan jadi ratunya. Gitu. Perlakukan istrimu sebagai seorang ratu, maka engkau adalah rajanya. Gitu. Ada begitu banyak pernikahan yang ketika sama pasangan pertama berantakan, berantem mulu. Tapi begitu dia mendapatkan pasangan yang tepat setelah pernikahan yang kedua, baru menjadi sangat luar biasa, wajahnya cerah, kelihatan kayak bahagia banget dan seterusnya. Itu karena apa? Karena beda treatment.
Rasulullah SAW itu selalu memberikan pahanya untuk dinaikin para istri untuk bisa naik sampai ke kendaraannya, baik onta maupun kuda. Pernahkah kita kemudian terbersit untuk memikirkan secara gentle, kita buka pintu buat istri kita. Kita buka, eh, kita bukain sandaran apa? Sandaran motor itu apa? Full step ya, full step itu untuk eh, pasangan kita. Itu act of service yang kemudian kalau kita lakukan itu, treatment-treatment itu yang disebut dengan mawaddah. Ya. Bisa nggak bikin teh itu kemudian dipersembahkan dengan nampan yang bagus gitu, kemudian dibawa, kita ada semacam ritual dalam tanda kutip. Kalau minum teh itu mau di mana minum tehnya, mau di meja makan atau di ruang tamu atau di ruang kerjanya atau mau ngampar di teras atau mau di mana. Tehnya mau dibawa kemana saya? Maka dibawa dengan dua tangan, memberikannya juga dengan penuh penghormatan. Tapi kalau kemudian sudah males ngurus suami itu kadang-kadang muncul nyebelinnya kan gitu. Tehnya di belakang ya, tinggal nuang. Astagfirullahaladzim gitu. Ini ya Allah, kayak nggak merasa dilayani gitu. Nah tapi gitu suaminya juga kemudian kalau istrinya sedang kelelahan, Mbok ya ada lah betisnya itu remas-remas dengan zaitun lah gitu, dengan pundak yang dimasas gitu. Itu bagian yang kemudian taruh kepala istri itu di dada, kemudian apa dimasas dikit-dikit. Kita pelajari lah titik-titik yang kira-kira bisa apa namanya memberikan rasa tenang, rasa rileks, kita belai-belai, kita cium-cium, sampaikan kata-kata yang indah. Itu kan masya Allah. Itu kalau nggak kalau bukan kita yang memunculkan karakter-karakter mawadah seperti itu, terus siapa nungguin orang lain? Ya nggak bisa lah gitu ya. Nah, kemudian auladun abrorun. Kenapa aulad ini harus abror? Abror ini bagian yang kemudian ada di tingkat yang paling baik. Abror itu dari kata albir, albirro, kebaikannya sempurna. Bukan khair, bukan hasan, bukan toyib, gitu. Tapi albir. Maka kalau kita baca ada begitu banyak ayat yang menyatakan misalnya surat 3 ayat 92. Laisal birra. Ya, bukanlah kebaikan yang sempurna. Antu wallu wajhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Di apa surat 2 ayat 177. Surat 3 ayat 92 menyatakan lantaran birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, dan seterusnya. Itu wajahnya menggemaskan anak-anak kita itu. Tingkahnya menyenangkan. Seburuk apapun yang Allah SWT hadirkan untuk anak kita. Sekecut apapun keringatnya. Sepahit apapun keadaannya. Gitu ya. Meskipun dia punya kebutuhan khusus misalnya. Sampai kemudian saya pernah datang kepada satu kajian, terus kemudian seorang ibu datang ke saya sambil nangis. Dia katakan, Ustaz, saya kalau merasa lelah terhadap ngurus anak saya 26 tahun, dia keterbelakangan mental dan kondisinya sekarang saya harus mandiin dia selama 26 tahun. Saya mandiin dia, nyuapin dia, gantiin baju dia. Saya kepengen Ustaz jalan-jalan kayak keluarga-keluarga yang lain. Istri-istri itu bisa ngafe, bisa jalan-jalan, bisa healing, bisa apa ini itu segala macam dan seterusnya. Hai sama temannya. Saya nggak bisa Ustaz. Boleh nggak saya ngerasa capek Ustaz? Saya bilang, Bu, ibu mesti beruntung bahwa betapa ibu diberikan oleh Allah SWT amalan-amalannya begitu luar biasa ngadepin anak-anak yang begitu. Ibu tahu kelihatannya senang tuh orang-orang yang keluar jalan ke sana hilang gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya benar dalam pengertian ya. Mungkin dia bisa menghindari apa tumpukan baju yang belum disetrika gitu ya. Dia bisa meninggalkan beban rumah tangga atas nama healing gitu ya. Dia bisa saja jalan-jalan tanpa mahram sekehendak dia. Tetapi bagaimana dosa yang dia
dia terima? Bagaimana dengan dandanan yang kemudian mengundang perhatian lelaki lain? Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berhijab tapi malah berdandan dengan hijabnya? Bukankah hijab itu buat menjaga marwahnya dan seterusnya? Jadi ada banyak hal yang kemudian kalau kita perhatikan malah banyakkan salahnya daripada benernya gitu. Tapi dapat anak yang begitu itu menjadi sangat luar biasa. Maka bersyukur kepada Allah SWT. Allah kasih ibu penjagaan hati, maka ikhlaskan. Jadi lihat masalah ibu selama 26 tahun itu, ibu punya begitu banyak masalah. Setan sedang mengganggu ibu untuk menghancurkan keikhlasan ibu. Nanti lihat bagaimana cara Allah SWT menghadirkan begitu banyak keindahan untuk hidup ibu. Setelah ini ya, mungkin sekarang banyak capeknya, banyak keselnya, banyak nggak ada senangnya dan seterusnya. Kesenangan di dunia ini ya Allah palsu. Seenak apapun kita healing, makan, ditunjukin sama teman-teman DMKI itu menu-menu yang luar biasa. Ekspektasinya nasi Padang yang dikirim sama Mbak Dinda kemarin itu sebenarnya begitu realitanya cuman apa kangkung apa bayam gitu. Bayam direndam apa bawang putih aja udah cukup gitu. Artinya kalau kemudian kita memahami bahwa anak-anak kita itu adalah bagian yang kita tahu bahwa mereka adalah anugerah yang Allah SWT berikan untuk memunculkan amal-amal kita, lakukan. Jadi anak-anak inilah yang kemudian kalau kita pelihara, hadis riwayat At-Tahawi menyatakan bahwa barang siapa yang mendidik anaknya tiga saudara perempuan, maka wajib baginya masuk surga. Masya Allah. Ya. Kakak saya yang pertama itu perempuan, kakak saya yang kedua itu perempuan, kakak saya yang keempat itu perempuan. Maka insya Allah saya eh, apa namanya sepertinya diwajibkan masuk surga kalau lihat hadis ini gitu. Bersyukur gitu. Barang siapa punya dua anak perempuan dan diasuh dengan baik, saya empat, kebanyakan kali ya. Maka mereka akan menyebabkan masuk surga kalau dididik dalam konteks agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu pula ketika kita bicara tentang al-bi'atul sholihun. Bi'ah yang baik, lingkungan yang baik. Maka jangan nunggu. Ya. Pakai prinsip 3M. Ya. Prinsip 3M itu apa? Mengubur, menutup, menguras. Bukan itu DBD. Kata AA, mulai dari sekarang. Cinta? Ya. Kipas angin saya tolong. Makasih ya. Kamu susu boleh. Kasih ya. Jadi ketika jangan nunggu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Starting from now, from the very beginning, gitu ya. Kita yang mulai dari hal-hal yang paling kecil. Nah, ini kalau kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Betapa indahnya ketika kita memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita itu semuanya berpahala. Kalau misalnya kita tidak punya, oh lingkungan saya banyak non-muslim, Ustadz, ini, ya kita yang ngebentuk. Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa barang siapa yang senang dimudahkan rezeki, dipanjangkan usianya, maka sambung silaturahim. Gitu. Dan kita tiap hari bersilaturahim di MKI ini, Masya Allah. Nah, satu lagi, soal tetangga. Rasulullah SAW menyatakan hampir dalam tanda kutip ngeluh lah. Jibril itu senantiasa mewasiatkan kepadaku mengenai tetangga, harus aku perbuat baik kepadanya, sampai aku mengira bahwa dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Saking harusnya baik sama tetangga. Karena bagaimanapun tetangga kita itu adalah saudara terdekat. Kalau kita asalnya dari manapun gitu ya, tapi tetangga kita lah yang kemudian akan menjaga kita kalau kita terjadi sesuatu. Ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang kaya yang kemudian dia selalu berusaha untuk minjem garam ke tetangganya. Sampai anaknya kemudian nanya, "Mah, garam kita kan ada." Udah biarin. Justru dia meskipun dia orang kecil, kalau kita butuhkan sesuatu dari dia, dia akan merasa dihargai. Makanya setiap kali dia minta, "Bu, saya kehabisan garam, bisa minta garam nggak?" Ini acting aja sebetulnya si mamahnya ini.
Begitu dia minta garam, dia bikin sesuatu. Nah, hasil masakan ini kemudian diserahkan ke tetangga yang jadi bagian, ya Allah, luar biasa. Jadi sekecil apapun cari berkahnya aja. Maka begitu pula buat kita, alhamdulillah kita punya Uni Yanti yang kemudian kalau ada apa-apa itu beliau sangat amanah gitu ya, Masya Allah. Bismillah. Ketika bagian yang kita tahu bahwa ada ibu-ibu bendahara arisan atau bendahara pengajian yang kemudian bawaannya pokoknya ini kalau ada acara ini kita makan-makan ya, makan-makan mulu gitu. Kayak ya tadi yang saya bilang, pengennya apa selebrasinya ya, begitu makan-makan ya foto-foto foto-foto ya, astagfirullahaladzim. Niatnya bukan itu mestinya gitu. Itu bagian yang kemudian seolah-olah kayak nggak boleh absen foto-foto itu. Nah, kalau masih ada yang senang begitu, coba deh perhatikan konsep kehalalan hartanya. Oke, jangan sampai kemudian ini buat donasi, donasi, nggak taunya buat makan-makan. Jangan sampai. Ajari pembantu kita bahkan untuk kemudian berurusan sama tukang sayur yang paling banyak fansnya ibu-ibu. Kalau pagi kan juga dikerubutin ibu-ibu. Jangan sampai pembantu kita kemudian merasa bahwa, aduh, ibu kurang nih ngasih uang belanjanya. Terus kemudian eh, ini cuma beli sop-sopan sama tempe sama tahu. Oh iya, kayaknya bawang putih kurang deh. Tiba-tiba dia nyomot itu bawang putih. Bang, satu ya, balik badan. Tunggu dulu. Ini akadnya apa ini? Bahaya ini. Ya. Nanti kita belajar sama Ustadz Saiful bin Abu Bakar. Boleh nggak kita makan tanpa akad? Kalau kita ke warteg gitu ya, dengan teknologi touchscreen ya, karaoke, 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 ya, endog, oreg, kasih kuah ikan, kasih ini, sama itu udah colek, 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 nongol sepiring. Ini akadnya apa? Belum terjadi jual beli, kecuali, kecuali si wartegnya bikin poster, telur sekian, ini sekian, ikan sekian, apa segala macam ada. Pengganti akadnya ada. Sama kayak kita ke rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu kalau kemudian ada pengganti akad, ada menu rendang sekian, apa gazebo sekian, ini apa itu ada makanya. Maka halal. Tapi kalau enggak, kita datang dihidang, reng, sesederhana apapun, gitu ya. Enggak ada yang sederhana itu. Isinya kolesterol, 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 kolesterol. Gitu. Kita makan baru dihitung. Akadnya belum terjadi. Sebaiknya kita melakukan trik
yang kemudian jangan sampai ada makanan yang tidak halal di tubuh kita. Maka kepada mbak-mbak wartegnya, mangan, nah gitu ya, mangan kene gitu ya. Maka kita bilang, makan, Bu, sama ini sama ini sama ini berapa? Wis engko wae bayarnya, ya bayarnya nanti belakangan, tapi tolong diakatkan dulu berapa? Telulah sewu, dah kita 13.000 ya, bayar nanti ya gitu. Udah makan aja. Kerupuk berapa Bu? Kerupuk sekian, makan gitu. Jadi ada akad yang kemudian kita perjualbelikan. Begitu juga dengan saya pernah diajarin sama guru saya, Ustaz Zainul Mustafa. Ini tanggal 4 mau ngawinin anaknya, Mbak Maula. Dia ngajarin saya, antum mau apa? Dadar aja Ustaz, sama perkedel. Gitu, kasih bubur rendang. Saya bilang, lah minta aja. Ya, saya bungkus masih. Oke, begitu dibungkus sudah 2, tuh. Nggak makan sini, kita makan sini. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi bingung saya. Maksudnya gimana sih dibungkus tapi makan sini? Jadi di sini tuh kalau dibungkus nasinya lebih banyak. Oh oke. Jadi nggak tahu saya. Ada triknya tuh, orang Padang itu kalau yang dibungkus dibawa pulang biar banyak kebagian gitu mungkin ya. Gitu. Filosofinya nggak ngerti saya. Mungkin ada orang-orang Minang yang bisa ngabarin ke saya boleh. Tapi kalau makan di situ itu dikasihnya cuma satu satu apa istilahnya, satu batok kelapa, satu tempurung kelapa itu yang buat jadi apa namanya, jadi centong. Maka ketika udah dibungkus gitu, Mas minta piring deh, saya makan di sini. Tapi udah dibayar. Jadi sudah terjadi akad terlebih dahulu. Oh gitu ngetriknya. Oh, saya paham tuh. Jadi beliau berhati-hati sekali dengan makanan yang kita belum akadkan tadi dengan cara diakadkan dulu baru dimakan. Masya Allah. Ini bagian yang kemudian tidak ingin ada satupun barang yang masuk ke perut kita adalah haram. Doanya mungkin kita bisa, ya Allah berikan kami harta yang halal, thayyib, berkah, dan segala macam, dan segala macam. Tetapi kalau kemudian kita tidak terbiasa dengan akad-akad yang begini, ini bahaya. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu kagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Ya. Sungguh kalau dia menafkahkan atau bersedekah, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Disimpan pun nggak akan berkah. Ya. Kalau tersisa, bahkan hartanya akan jadi bekal di neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Ini kan bagiannya, aduh ya jangan sampai lah ya gitu. Kita pelan-pelan deh berubah. Yang masih punya rekening di bank riba, apapun alasannya, buat transfer, buat apa segala macam, akadnya pada saat kita tanda tangan yang sebegitu banyak itu menjadi bagian yang luar biasa. Gitu. Tapi terakhir, tafakuhun fitin. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa memudahkan jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Seperti yang kita lakukan pagi ini. Karena ini bagian yang menjadi sangat penting, semangat beragama ini. Seorang mukmin yang kuat, kata Rasulullah SAW, lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Pelihara apa yang menguntungkan, mohon pertolongan Allah, jangan lemah semangat. Ya. Maka kemudian biasakan untuk mengatakan qadarullah wa masyafa'al. Atau lebih sederhananya kita bilangnya sunatullah. Nah, ini yang kemudian terakhir ya, umrun mubarakun. Umur yang berkah ini. Minta kepada Allah SWT. Hampir semua kita hafal lah ya surat 46 ayat 15 ini ya. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya dan seterusnya gitu ya. Ini bagian yang kita bisa lihat yang surat 46 ayat 15. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau satu saja dari sekian banyak ini menjadi indikator kebahagiaan di dunia yang akan berakhir di surga, maka bagian yang harus kita ingat adalah apa upaya kita untuk mencapai kepada bagian ini. Enggak. Gitu lihat, aduh 7 ini satu aja masih belepetan Ustadz, nggak apa-apa, kita upayakan. Allah melihat apa yang kita upayakan. Jadi Allah melihat prosesnya. Bahkan kita membaca Al-Quran saja kalau masih yatata, masih terbata-bata, masih belepetan, pahalanya 2, nggak usah khawatir. Tapi hadallahu ya kemajama'in aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum billahi bisa bil haq akhirat da'wana
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Fathul Masykur ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dengan tadi jelaskan indikator-indikator kebahagiaan ya, dari mulai diri kita, berarti hati kita saja yang selalu bersyukur, dan pasangan kita, anak kita, lingkungan, harta kita, dan seterusnya. Tentu ini menjadi sebuah pemandu bagi kita untuk bisa paham apakah sudah kita capai semua indikator itu, apakah belum gitu ya. Jadi kan Nah, mempermudah sebenarnya. Jadi itu di checklist. Checklistnya satu apa dua. Ini mungkin juga itu tadi ya. Eh, ada gradasinya juga ya, mungkin bisa masing-masing punya gradasi yang bisa jadi beda-beda. Tentu silakan untuk mengevaluasi diri kita dan keluarga kita apakah sudah mencapai eh, kualitas seperti itu gitu ya. Tentu harapan kita akan selalu sempurna, dan itu adalah upaya ikhtiar, jadi yang paling penting ya, prosesnya itu adalah yang paling penting. Baik, mohon izin Ustaz, kita ya, kasih pertanyaan 3 aja ya. mangga. Berapa pertanyaan yang di chat, silakan Bunda Nadia tolong di Silakan. copy gitu ya, dan nanti insya Allah akan dijawab di grup. Silakan share di grup, nanti udah juga akan menjawabnya insya Allah, mungkin bisa dengan via voice note atau mungkin juga dengan tulisan ya, yang bisa dibaca atau didengarkan oleh semua jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir di majelis ini gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang pertama, silakan Bunda Nadia. Mangga, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya tadi kan kata Ya, Ude, jadikan suamimu raja maka dia akan menjadikan kamu ratu. ya. Tapi dewasa ini saya sering kali lihat suaminya udah dilemah lembutin, disayang-sayang, bahkan jadi kayak, maaf jadi kayak ART gitu ya. Terus kok saya sering lihat suaminya kasar, apa nggak menghargai kerja keras istrinya gitu, itu gimana? Terus yang kedua, ini tentang kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kan kata Ustadz Rahmat kemarin, yang meninggal itu tidak akan datang di mimpi. Nah, umi saya itu sering kali didatengin kakak di mimpi. Itu mungkin karena rindu. Terus pesan-pesannya tuh kayak pengen dilakuin gitu. Itu gimana tuh? Udah. Baik, Makasih. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita kemudian melihat dewasa ini atau akhir-akhir ini banyak suami yang kemudian ketika dilemah lembutin masih kasar, maka duduk bareng, obrolin. Jadi kalau sudah mulai merasa nggak nyaman dengan sakinahnya nggak ada, mawaddahnya nggak ada, warahmahnya nggak ada. Bolehkah kemudian seorang dari antara pasangan itu kemudian mengundurkan diri dari perbuatan dosa yang lebih banyak? Sangat boleh. Tetapi jangan subjektif ya. Gitu. Artinya jangan kemudian membandingkan dengan sesuatu yang eh, tidak artinya gini, kadar setiap orang menerima begitu banyak persoalan itu kan menjadi kenapa Allah SWT hadirkan orang seperti itu. Berkali-kali saya katakan bahwa kadang-kadang pernikahan itu tidak untuk kita bahagia dalam cinta. Kadang-kadang Allah SWT menghadirkan pasangan kita itu untuk membuat kita makin tabah, makin tangguh, makin sabar, makin tegar. Kadang-kadang Allah SWT menghadirkan pasangan kita untuk mengumpulkan amal. Saya lihat ada sebuah pasangan bukan di Indonesia sih, ini di luar. Itu ada seorang suami yang lumpuh, tinggal di lantai 2. Itu istrinya dalam keadaan sangat luar biasa, dia gendong suaminya. Padahal ini marah-marahin mulu sama suaminya. Tapi dia dengan penuh kecintaan dia bawa digendong suaminya, dia mandiin apa, dia marahin. Dia marahin kasar perlakuan suaminya, tapi dia terus menghadirkan kecintaan yang begitu luar biasa. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi urusan kita adalah sama Allah kan, gitu. Jadi mau tampil di hadapan Allah atau mau tampil di hadapan manusia. Maka kemudian seperti Ibunda Asia. Ibunda Asia itu diperlakukan kayak apapun, dia tetap yang dia tuju adalah Allah. Jadi bahasa sederhananya, sehancur apapun suami Anda, sekasar Fir'aun pun tetaplah jadi Asia untuk kehidupan Anda. Itu kalau boleh saya sampaikan seperti itu. Kemudian mengenai orang yang sudah meninggal datang kepada kita, itu korinnya. Itu korinnya.
Husnuzonnya adalah bagian yang kemudian kalau kita pelajari Qorin, Qorin itu adalah jin yang kemudian ada juga menyatakan bahwa itu malaikat. Yang kemudian kalau baik orang yang Qorinnya itu, maka dia akan jadi baik si orangnya ini. Jadi kalau saya kan punya Qorin, Anti punya Qorin, semua kita punya Qorin. Kalau kita baik, maka Qorin kita juga akan jadi baik. Pada saat ketemu di mimpi, maka pastikan setiap orang yang sudah meninggal ada di alam barzah, tidak bisa dia kembali ke alam dunia. Maka yang bisa mampir ke mimpi, masuk ke mimpi adalah Qorinnya. Maka doakan saja, kemudian penyampaian-penyampaian yang ada, hati-hati, jin itu suka nggodain orang. Surat 6 ayat 112 itu menyatakan dia memberikan bisikan, tipuan-tipuan. Supaya apa? Supaya melenceng. Maka selama tidak melenceng permintaan-permintaan ini, misalnya minta doa, doain. Itu. Kita minta sedekah, sedekahin. Apalah segala macam dan seterusnya. Selama masih dalam koridor yang aman-aman aja, silakan aja. Kerjakan aja, nggak ada masalah. Gitu ya Teh. Iya udah. Lah, Jazakallahu khairan. doain aja, doain. Insya Allah. Terima kasih deh. Dengan senang hati. Maka yang lain silakan. Silakan yang lain, masih ada 2 pertanyaan lagi saya beri. Kalau beri waktu ya masih ada. Insya Allah udah bisa mendampingi 10 menit lagi lah insya Allah. Baik, soal kebahagiaan sejati ini ya. Tadi saya baca di judulnya itu Ibnu Abbas gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, Nah, ini apa memang berdasarkan apa dalam sebuah kitab apa gitu yang ditulis oleh beliau yang jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kalau ada 7 dari indikator ini, Ibnu Abbas menjabarkan dalam konteks yang lebih detail. Beliau detailkan seperti itu. baik. Dan ini kebahagiaan tentu kalau kita runut ya. Tadi sebagaimana udah sebutkan kalau Dale Carnegie atau siapa dulu tadi ya. Ya, dari betul. Yang juga seorang motivator ya, yang itu buku yang sangat bestseller gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah juga sudah banyak motivator-motivator yang justru merujuknya kepada Al-Quran gitu saja. Alhamdulillah. Dan semua rincian itu memang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan alhamdulillah misalkan dalam sebuah hadis Nabi, orang yang eh, rumahnya luas, lapang gitu ya, kemudian apa namanya kendaraannya bagus, itu mungkin ketika dipahami dalam konteks kekinian, apakah harus memang punya rumah yang seperti itu, atau kemudian kendaraan yang bagus gitu kan, yang juga memang disabdakan dalam Nabi, itu gimana dalam pengertian pemahaman kita sebagai menjadi indikator kebahagiaan gitu ya. Ya, sebetulnya begini, bukan pada fisiknya, bukan pada kepemilikannya, tetapi bagaimana rasa bahwa inilah yang Allah SWT berikan terbaik bagi kita, maka cukup. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dan para ulama mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Itu kalau kita pretelin dari setiap frase yang ada, itu Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah berikanlah rasa cukup bagi kami. Orang kan kepengen ini, kepengen itu, indikatornya kan menjadi tolak ukur yang sawang sinawang kalau orang Jawa bilang. Pernahkah kita kemudian berhadapan sama misalnya gini, ada sebuah keluarga yang udah belasan tahun tinggal di rumah kecil itu memang idamannya suami dan istrinya gitu, dan anaknya memang ya udah anak baru 2 gitu, dan memang rencananya memang punya anak cuma 2 ya, nggak mau lebih gitu. Artinya kalau sudah begitu, maka ada posisi-posisi di mana si uh, istri ini kemudian didatangi sama tantenya. Aku lagi deket tempatmu nih, aku mampir ya. Anu gini-gini gitu-gitu dan segala macam dan seterusnya. Oh iya tante, boleh mampir. Begitu mampir, dilihatlah rumahnya itu. Ih, kamu bisa ya tinggal di tempat yang kayak begini? Coba, betapa buruk pengaruh dari tantenya. Sehingga menyebabkan pikir-pikir, iya juga ya, sempit juga ya. Padahal itu impian. Gitu. Maka ketika dia prinsipnya adalah bahwa memang ini yang saya cita-citakan, nggak ada masalah, maka dia pegang prinsip itu sebetulnya, gitu. Maka ketika dia dibilang begitu nih,
kamu bisa ya tinggal di tempat kayak begini ya, mana jauh apa ini kendaraan apa bla bla bla, mobil nggak bisa masuk ini segala macam dan wah banyak banyak persoalan. Maka sampaikan, ya alhamdulillah entah ini idaman banget dari dulu kepengen yang begini gitu. Nah itu kalau ditepis dengan begitu kita selesai persoalan kita. Ya kalau misalnya dia ngerasa bahwa ini ya lu nggak tinggal di sini kan yang tinggal di sini gue gitu. Maka saya harus bersyukur dengan apa yang Allah hadirkan. Jadi kalau itu masalah hati sih, bukan masalah fasilitas atau masalah apa namanya kebesaran ruangan dan segala macam. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat masih minggirin kakinya Ibunda Aisyah. Berarti apa? Sempit banget kamarnya kan gitu untuk bisa dapat mihrab itu. Ternyata beliau sholat alaihi salatu wassalam itu masih diselonjorin sama kakeknya Ibunda Aisyah. Dan terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang itu. Sementara kita kamarnya gede banget, jarang tahajud. Come on. Nah, ini kan jadi bagian yang kemudian, oh iya ya, bukan masalah gede kecilnya ruangan, tapi bagaimana luas dan eh, besarnya hati kita. Wallahu a'lam. So, Insya Allah, tabarakallah. Jadi hati yang paling penting Ustaz ya. betul, Hati yang betul. bisa merasakan nyaman berada di Ya, rumah dengan apapun takdir Allah yang telah diberikan, rezeki yang Allah telah siap berikan, itu menjadi satu kesyukuran yang selalu kita rasakan itu ya. Insya Allah, ya. tabarakallah. Karena di rumah Zat nggak ada TV, nggak punya TV. Itu dari anak aneh nomor 3 lahir. Gitu. Sementara orang lain, hah, nggak punya TV, hidup lu fine-fine aja, nggak ada masalah, fine-fine aja. Kalau TV itu saya dipapar oleh TV. Tetapi kalau komputer yang saya pegang, gadget yang saya pegang, yang pegang kendali saya mau cari apa, saya butuh apa, saya yang punya kendali. Gitu. Tapi kalau TV, kita dikendalikan sama TV, sehingga public opinion apa segala macam, isinya nggak ada yang bener TV itu acaranya. Semua serba, aduh, yang nggak penting banget gitu. Coba kita lihat. Ada berapa menit sekali hadir motivasi agama? Nggak ada. Ada stasiun-stasiun khusus yang isinya penuh dengan motivasi-motivasi begitu, hanya channel-channel tertentu, channel-channel dakwah saja. Gitu. Jadi kalau kita mau milih ada TV paling begitu ada ya oke channelnya kita pilih gitu ya. Tapi bukankah ini juga memancing anak-anak kita kemudian bapak nyetelnya mah Ka'bah mulu. Madinah mulu. Begitu dia pegang kendali, dia pegang remote, dia ganti, yang dia cari apa? Ya apa yang dia seneng. Nah, berantakan udah konsep konsep pendidikan yang ada di kita. Begitu kita pergi, kita keluar, dia nonton TV dengan segala macam isi Netflix-nya, apalah segala macam dan seterusnya. Lelah betul kita udah berusaha, apalagi Korea-Korea yang ateis itu. Nonton Korea ini apa dengan apa segala macam. Ini mana pesan-pesan agamanya nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita kemudian ingin menghadirkan bahwa ya udah penuhin aja dengan Allah dan Rasulnya SAW, ya udah nggak ada itu juga nggak apa-apa, nggak mati kita nggak ada TV itu, gitu. Jadi kalau dari ya kami sekeluarga bang ya nggak pernah mau punya TV. Bahkan kalau ada TV itu paling sesekali kalau ada gitu ya di kita itu jarang banget di setel, gitu. Bahkan TV yang ada sekarang udah pindah ke Zidan tuh. Gitu. TV itu paling kita masukin flash disk gitu ya. Masukin flash disk untuk ngelihat apa? Ngelihat foto-foto kita yang ada di HP, kita kumpulin di situ. Data-datanya kita pindahin. Itu waktu mereka kecil-kecil, waktu main kemana, waktu ini segala macam. Jadi buat bahan bahan memori kita buat cekikak-cekik. Oh iya kamu dulu gini, oh iya kamu dulu itu. Sisanya nggak ada, mati aja. Ngabisin listrik, malah ngerusak kehidupan kita. Jangan. Gitu. Tapi terserah ya, monggo istilahnya Bapak Ibu kalau masih punya TV yang masih ditonton apa segala macam ya silakan aja. Skala prioritas kehidupan kita kan masing-masing kita yang nentuin. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua ya. Ya Rob. Kebahagiaan yang sesungguhnya eh, kita harapkan sudah ada di depan kita, yaitu hati yang selalu bersyukur.
Dan ketika bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, sungguh itulah kebahagiaan sejati. Dan tentu ada tadi parameter-parameter yang juga harus kita pahami, eh, menjadi salah satu pelengkap kebahagiaan tentunya. Menjadi seorang yang punya tetangga yang baik itu menjadi penting Ustaz ya. Ya, Al-dar qabla dar gitu ya, kata sebuah peribahasa atau apa itu. ya. Kalau nggak nemu, maka jadilah. Jadilah orang yang menginspirasi tetangga gitu ya, untuk Ya, mengajak kepada kebaikan. biarin orang tetangga begini begitu, saya nggak, kan gitu. Jadi saya punya tetangga orang saksi Yehova. Dia mungkin kalau lihat orang lain gitu melihat bahwa oh orang Islam itu anu gini gitu apa segala macam. Dia begitu lihat saya enggak. Pak Dodi enggak gitu. Gitu. Bahkan saya sering sekali kalau apa bawa itu ada beberapa makanan yang saya nggak mungkin bisa makan. Ada kawan-kawan dari Belgia bawain coklat isinya vodka apa segala macam liquor-liquor gitu. Saya bilang, waduh, ini nggak bisa dikonsumsi. Maka saya geser ke situ. Nah, Hmm. ada hadiah nih dari Belgia. Wah, enak nih, mantap. Saya bilang. Tapi jadi teman akhirnya. Sampai satu ketika itu kita punya kondangan di blok sebelah. Itu saya pulang dari masjid kan selalu lewat tempat beliau. Mas, dia panggil saya. Besok tempatnya Pak itu enggak? Oh iya, iya. Mau jam berapa berangkat? Jam 10-an paling, mepet-mepet udah eh, pas mau jalan ke Jakarta juga gitu ya. Aku bareng ya. Oh boleh, boleh. Jadi dia dengan dandanan dia pakai pakai you can see all the way you look at me. Paha kemana-mana, tangan kemana-mana. Saya jejer sama istri saya yang pakai cadar penuh berhijab. Jadi yang satu terawat, yang satu tidak terawat itu bareng bertiga gitu. Bukan bukan dia bareng sama tetangganya yang sebelah kiri kanan, malah yang jauh ke saya gitu. Karena dia nyaman gitu. Artinya dia melihat bahwa saya sebagai seorang seorang Muslim yang nyaman untuk ditemenin gitu. Dan itu berusaha untuk saya tebarkan ke begitu banyak saudara-saudara kita yang ya lu Muslim lu bukan Muslim lu saudara gua lu tetangga gua tetap harus mesti mesti bijak menjaga. Jadi kalau mereka tidak bisa menghadirkan lingkungan yang soleh, maka saya yang bertanggung jawab atas lingkungan yang soleh. Karena anak saya, cucu saya dibesarkan di lingkungan ini dan saya wajib menjaganya. Itu kan jadi punya tanggung jawab untuk itu gitu. Gitu sih. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Baik, jawabannya dan tadi poin terakhir soal semangat untuk ngaji saja, semangat mencari ilmu ya. Ya, Karena tafakuhun selalu fiddin. mencari ilmu itu adalah dijanjikan oleh Allah dalam sebuah sabda Nabi yang mulia, akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya Rob, ya Rob. Dan ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sedang membuka jalan nih, menuju surga. Insya Allah Amin. ya. Kita insya Allah akan bertemu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rob, Naim, Jannatun Naim, ya Rob. surga tertinggi yang harus kita doakan itu, eh, tentu surga Firdaus ya, yang paling tinggi Ya yang Rob. kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki surganya nanti di akhirat kelak. Baik, alhamdulillah syukurillah. Jazakallah khairan. Boleh tanya satu, Pak Ustadz? Boleh, Boleh, monggo boleh. silakan. Ini soal tetangga. Ya, Kadang-kadang kan tetangga saya itu kan bukan Muslim. Terus kadang-kadang ya. kita diundang makan gitu ya. Terus mereka itu minum alkohol. Itu Ya, kita dekat mereka itu berdosa enggak, baik, Ustadz? baik. Terima kasih. Bismillah. Kita nggak minum, tapi mereka Ya, minum gitu. ya. Kalau saya sih ikut minum, Bu. Tapi jangan alkohol. Minum air ya. Iya, minum-minum aja. Temenin aja mereka nggak apa-apa. Lo begitu, gue begini. Jadi ambil sikap. Kita betul-betul posisi sikap. Jadi meskipun mereka begitu punya kebiasaan, saya enggak. Dan itu hadirnya pembatas yang jelas bahwa oke, saya tetap bertetangga dengan Anda, gitu ya. Silakan dengan prinsip agama Anda. Ini prinsip agama saya, gitu. Jadi tampilkan yang paling indah untuk kemudian berhadapan sama banyak orang. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang kaku. Begitu ditanya, di sini rumah Pak Dodi yang mana? Pak Dodi mana ya? Nggak tahu, nggak pernah keluar rumah. Oh, orang yang jutek itu ya, itu kan jadi kesan-kesan buruk semua kalau kalau nggak bisa ngobrol dia, apa segala macam ini. Jadi nggak gitu mestinya, gitu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa berdakwalah dalam diammu. Jadi biarkan saya sering kali mereka mereka ngundang saya karena kalau ngobrol itu seru sama mereka gitu. Padahal dia datang ya. Bahkan kadang-kadang pernah diminta jadi MC untuk acaranya mereka. Terus saya bilang, waduh, saya qadarullah ada ini nih, apa segala macam, ngeles aja pokoknya. Tapi saya tetap berusaha datang. Kadang-kadang bawa bawa minuman satu kotak gitu, mohon izin.
Opung, saya nggak bisa datang nanti malam, tapi ini mudah-mudahan bisa bantu ini. Jadi nyaman mereka dengan keberadaan kita. Gitu. Kalau ada kesulitan-kesulitan, ada kesusahan apa semua, kita yang datang duluan. Gitu. Kalau perlu mayatnya kita syahadatin gitu, kubur secara Islam kalau perlu gitu ya. Artinya saya selalu peluk mereka dengan kehangatan. Saya selalu bisikkan di kuping mereka. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita semua. Dia amin tuh. Karena nggak tahu kan artinya apa. Dia bilang amin tuh. Amin, amin. Makasih Pak Ustadz. Itu luar biasa. Jadi ya terserah mereka mau ngomong apa gitu. Pokoknya saya selalu berdoa untuk hidayah buat mereka. Jadi jangan dimusuhin, biarkan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan nggak usah diikutin gitu. Maka mereka minum, kita minum juga, minum bawaan sendiri dong nggak apa-apa. Saya sering tuh kalau ngumpul sama mereka saya bawa tumbler gitu, lagi ngopi kita dapat kopi kiriman kopi dari kawan ini macam mau coba tuangin sedikit, oh iya enak, nanti kita bawain gitu. Jadi biasa gitu. Jadi kita yang punya pengaruh ke mereka dan jangan pernah kita terpengaruh sama mereka. Kita yang punya agama ini mensibghah mereka, sibghatullah. Jangan sampai kemudian mereka yang mewarnai kita. Ini pentingnya kita kemudian menjaga karakter kita. Gitu ya, Bu Elvi ya. Barakallah. Allah mudahkan insyaallah. Jazakallah khairan ya Berkatan, Ustaz. barakallah fiik. Inspirasi pagi yang luar biasa, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Ya Rabb. Dan ini tolong sampaikan, tolong sebarkan ya kebaikan ini untuk orang lain, karena sesungguhnya yang menjadi pendakwah itu bukan hanya udah aja gitu ya, yang Ya. membolong pahala aja, tapi Sahih, kita sahih. bisa menjadi penebar kebaikan, bersama meraih pahala yang jariah tadi dengan cara kita juga mengajak orang lain untuk ikut Ya. ngaji di MKI juga. Mungkin setidaknya kita minimal nge-share hasil kajian ini, ada yang ada di YouTube gitu ya. Yuk kita lihat apa nih kebahagiaan hakiki yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Misalkan kita dengan cara membuat sebuah narasi seperti itu, dan alhamdulillah, dan itulah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua dan juga saudara-saudara kita, dan ikut bergabung ngaji tiap pagi, Masya Allah, tabarakallah, di sebuah kenikmatan yang juga paling hakiki. Baik, alhamdulillah, mari kita Kita tutup dengan surat 3 ayat 159, jadi yang terbaik, buat yang terbaik, biar Allah mengerjakan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah